Saudara, jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga, saudara. Bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Iya. Dan ini sudah ada yang dihukum 7 tahun setengah. Namanya Verdik Yunandi. Ya kerja-kerja kayak saudara itu. Itu bisa dihukum 10 tahun. Beranikah saudara? Saudara Arteria. Iya. Menohok. Yang begitu kepada Kepala BIN, Pak Budi Gunawan. Ya. Pak Mahfud sudah masuk ke arena pertarungan itu, tanda petik pertarungan, sudah melakukan jab. Nah, ini menurut Anda bagaimana nih? Ya, jadi luar biasa. Rupanya Pak Mahfud ini betul-betul fighter sejati ya. Dia tidak basa-basi pakai prolog segala, langsung to the point. Langsung cep kanan, cep kiri, masuk ya, sehingga membuat teman-teman di DPR juga ciut gitu ya. Ciut nyalinya begitu. Saya katakan ini ya? Melakukan hat-trick Prof ini. Profesor Doktor, ini guru-guru besar mendukung terhadap Prof Mahfud, dan juga ada nih dari Barikade Gus Dur. Nah, mendukung, dan juga ada juga dari WhatsApp grup Santri Gus Dur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita akan mengulas kembali tentang perhelatan rapat dengar pendapat antara Prof Mahfud, Menko Polhukam, dan Ketua KNK TPPU dengan Komisi 3 DPR RI. Ini sebuah perhelatan atau rapat dengar pendapat yang menurut saya paling seru, paling dahsyat ini, Mas Taufik. Iya, betul. Ya, pemirsa, kita akan ulas dengan Mas Taufik. Mas Taufik, tapi sebelum kita membahas, ini menarik Pak Mahfud ini. Betul. Nah, kita bahas, kita putar dulu nih, bagaimana awal mula nih sidang ini. Pakai instruksi nggak selesai kita ini. Lalu nanti saya yang instruksi dituding-tuding lagi. Saya nggak mau. Artinya kalau begitu, misalnya saya membantah lalu di sini ada berteriak keluar, saya keluar. Dahsyat. Saya punya forum. Saya setiap kesini dikoroyok, belum ngomong sudah diinterupsi, belum ngomong diinterupsi. Waktu kasus itu juga, waktu kasus Sambo, belum ngomong sudah diinterupsi, dituding-tuding, suruh bubarkan. Jangan begitu dong. Pertama gitu kan ya. Pertama itu kalau dalam kitab Pesiwar itu, Pak Mahfud sudah masuk ke arena pertarungan itu, tanda petik pertarungan, sudah melakukan jab. Nah, ini menurut Anda bagaimana nih? Ya, jadi luar biasa. Rupanya Prof Mahfud ini betul-betul fighter sejati ya. Dia tidak basa-basi pakai prolog segala, langsung to the point. Langsung cep kanan, cep kiri, masuk ya, sehingga membuat teman-teman di DPR juga ciut gitu ya. Ciut nyalinya begitu. Kalau saya lihat itu ciut nyalinya. Ya, terus Mas Taufik. Ya. Jadi ini saya kira buah dari provokasi sebelumnya ya, karena di media kita lihat bersama beberapa hari sebelum itu sudah terjadi war antara Pak Mahfud dengan Arteria Dahlan, dengan Asrul Sani, dengan Pak Benika Harman, sehingga ini merupakan bumbu ya, bumbu yang pada akhirnya betul-betul dimasak matang dan dimuntahkan pada pertemuan kemarin itu, sehingga to the point, Prof Mahfud langsung ke pokok persoalan dia tanpa ada basa-basi segala itu. Iya, kalau kita dengar sebelumnya, sebelum terjadi RDP ini ada tantang menantang sampai Pak Mahfud berpesan di Twitternya. Saya harap Arsul Sani, Arteria Dahlan, Benika Harman tidak ada kata absen untuk mengikuti RDP ini. Ini Pesiwar ini. Kemudian dukungan masyarakat itu menggelembung, menggelora ke Pak Mahfud. Ini menurut Anda yang membuat Pak Mahfud confident, salah satunya. Kemudian yang kedua dukungan dari Pak Jokowi. Mungkin biasa. Seperti itu ya Anda melihat. Jadi hari ini Prof Mahfud betul-betul confident karena dia melangkah bukan karena inisiatif dia sendiri, tetapi betul-betul punya dukungan yang luar biasa dari Pak Jokowi yang memang punya concern yang hebat dalam rangka penegakan hukum, terutama di ranah korupsi. Ini satu hal yang saya kira menambah energi Prof Mahfud untuk tampil di medan laga itu. Tapi yang kedua, saya lihat Prof Mahfud memang menguasai data, menguasai data dan fakta yang otentik. Ini tentang kasus atau dugaan kasus pencucian, tindak pidana pencucian uang ya.
ini terlihat lugas dan tegas ketika memaparkan. Sehingga tadi bilang itu aneh, jangan interupsi. Sudah saya. Kita coba dengar lagi Mas Taufik ini kan. Langsung to the point. Iya. Ini ada ketentuan nih di undang-undang yang tidak boleh menyebut itu kalau menyangkut identitas seseorang, kemudian nama perusahaan, nomor akun dan sebagainya itu ya. Profil entitas yang terkait yang melakukan transaksi, ya terlapor, nilai tujuan transaksi. Nah itu semua nggak boleh disebut. Saya nggak nyebut apa-apa, hanya nyebut angka agregat. Oke, satu. Oleh sebab itu saya harus jawab dulu satu persatu. 3 orang nih Pak Arteria. Langsung to the point. Iya. Wah, katanya ini bisa diancam dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun. Iya. Karena itu lalu terpancing si Boyamin itu ngelaporin betul. Iya. Meskipun dia guyon sebenarnya. Biar yang dipanggil itu menjelaskan, katanya biar Pak Arteria oleh Demarte dipanggil oleh polisi. Karena ada laporan, lalu apa salahnya? Itu kata si Pak Boyamin begini. Saudara, apa dasarnya melapor ke ketua? Loh, saya ketua, jadi dia boleh lapor, boleh saya minta. Iyalah. Kan saya bilang begitu kemarin kan. Ke Pak Presiden, kenapa lapor ketua? Ya memang kenapa saya ketua diangkat oleh Presiden? Ada SK-nya. Terus untuk apa ada ketua, ada komite? Nah, gitu. Kalau tidak lapor, kalau saya tidak boleh tahu, itu satu. Ya. Itu bisa dihukum 10 tahun. Beranikah saudara? Saudara Arteria. Iya. Menohok. Bilang begitu kepada Kepala BIN, Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan tuh gue langsung presiden. Nggak boleh langsung presiden ya. Bertanggungnya presiden. Bukan anak buahnya Menko Polhukam. Tapi setiap minggu laporan kayak ini resmi. Info intelijen kepada Menko Polhukam. Iya. Coba saudara bilang ke Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan, menurut Undang-Undang BIN bisa diancam 10 tahun penjara. Berani enggak? Menurut pasal 44. Dan persis yang saudara baca kepada saya. Bahwa kalau menyampaikan ke Menko Polhukam 10 tahun lepas BIN nyampaikan, bukan ke Presiden, tapi ke saya nih. Ini bulan Maret ada nih. Nah, oke. Ini jab pertama itu sudah hook kiri kanan itu kan. Tanpa ampun dia. Tanpa ampun itu ya. Iya. Jadi bagaimana menurut Anda ini situasi sidang yang kalau kita lihat itu kan ya. Semua menyimak betul-betul anggota Komisi 3 ini. Iya. Jadi begini, sejak awal saya menilai bahwa teman-teman Komisi 3 ini tidak begitu menguasai materi. Iya. Sehingga dia dengan gegabah memberikan kesimpulan terhadap pasal 11 itu yang dianggap sebagai peluang untuk menjerat Pak Mahfud itu. Karena dia telah melakukan langkah-langkah membuka rahasia negara kan itu. Iya. Padahal seperti yang sejak dulu juga saya sampaikan bahwa langkah Prof Mahfud ini sudah on the track. Dia tidak sudah benar sudah on itu the ya. track. Jadi kalau saya amati bahwa Prof Mahfud ini sudah kayak jengkel dengan teman-teman Komisi 3 yang selalu tidak kooperatif ketika ada RDP itu. Dan bahkan kerap kali menyudutkan Prof Mahfud apalagi dengan intrusinya itu. Jadi kejengkelannya di situ rupanya. Sampai berkata bahwa setiap kali saya dikeroyok gitu kan ya. Iya. Tetapi ibarat kata seorang jawara ya, ini seorang pesilat dikeroyok oleh 5 sampai 10 orang dengan jurus-jurus situnya dia bisa mematahkan mereka semua kan begitu. Ya karena tadi sejak awal saya katakan bahwa teman-teman di Komisi 3 ini sangat tidak menguasai masalah menurut saya. Ya sehingga dia dengan gegabahnya melakukan manuver seperti itu. Sementara Prof Mahfud ini berbicara by data. Dia dapat informasi langsung dari BIN ya. Apalagi dia disupport sepenuhnya oleh Presiden. Ini pertama dia menguasai materi dan kedua didukung oleh BIN dan Presiden. Ini luar biasa. Rakyat juga mendukung itu ya. Iya, jadi
semakin berganda energinya Pak Mahfud ini. Iya. Dia begitu gampang menaklukkan teman-teman di Komisi 3, sehingga saya katakan Mematahkan, ini ya? melakukan hat-trick Pak Mahfud ini. Kalau kita lihat pertama bahwa kalau saya umpamanya suruh keluar, saya keluar dari forum dia. itu dahsyat ini. Iya. Saya kira hanya Prof Mahfud ini seorang menteri yang berani bicara seperti itu ketika RDP. Kalau dalam sepak bola itu ibaratnya La Liga gitu kan ya. Real Madrid dengan Barcelona. Atau kalau pertarungan tinju itu kita melihat itu Holyfield ya dengan Mike Tyson. Jadi benar-benar ini pertarungan berbobot ini kan ya. Betul. Baik dari Komisi 3 yang luar biasa menurut saya di awal-awal. Itu gitu semua jawara di Komisi 3 loh yang Jawara tampil, itu ya jawara komisi semua. Iya. Ada Pak Arsul Susani, kemudian Arteria Dahlan, Benika Harman, itu orang-orang kawakan semua, bukan tokoh kaleng-kaleng di dunia hukum. Dan Pak Mahfud cuma yang dihadapi seorang guru besar yang memang sudah pengalaman kehidupannya sudah komplit lah begitu. Iya. Mas Taufik setuju tidak ini? Pak Mahfud masuk ke gelanggang tersebut itu ya. Bagaimana dia langkah awalnya itu sudah tepat. Iya. Kemudian ronde pertama katakan dia melancarkan serangan-serangan yang menohok. Iya. Kemudian selanjutnya juga sama sampai terus tidak ada jeda ini, tidak ada jeda sehingga dinamika di Komisi 3 itu benar-benar berasa itu. Ada orang yang mengatakan kalau orang Madura bahwa Pak Mahfud ini aura Trunojoyonya keluar benar-benar. Betul. Iya. Jadi aura jawaranya betul-betul keluar. Ya, dia sebagai seorang pahlawan di bidang hukum betul-betul terasa di situ. Iya. Karena dia nggak pernah punya rasa takut dan apa yang dia lakukan betul-betul sangat perspektif ya. Sehingga ke depan seandainya muncul tokoh-tokoh kayak Pak Mahfud ini, luar biasa, hukum kita akan insya Allah akan semakin baik, wajah hukum akan semakin berseri kalau tokoh-tokoh kayak Prof ini akan bermunculan di Iya. Juga ada hal yang menarik kita. Gerta-gerta. Saya bisa cerita juga saudara, bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Iya. Dan ini sudah ada yang dihukum 7 tahun setengah, namanya Fredrik Yunandi. Ya kerja kayak saudara itu. Orang mau mengungkap dihatam, dihatam. Itu. Saya bisa. Saudara menghalang-halangi penegakan hukum. Itu yang itu Fredrik Yunandi. Masih ada itu. Saya sama saudara kan kerjanya dengan Fredrik, melindungi Setia Novanto kan. Nggak boleh dia ini lalu laporkan orang, semua orang dilaporin sama dia. Ya, gitu. Bilang ke KPK itu menghalang-halangi penyidikan, menghalang-halangi penegakan hukum. Tangkap. Kalau statement Pak Mahfud ini tentang gertak menggertak, kemudian juga bisa disangkakan menghalang-halangi penyidikan. Ini menurut Anda bagaimana nih? Jadi rupanya ini terjadi jual beli ya antara Pak Mahfud dengan Komisi 3 DPR. Di awal DPR ngancam Pak Mahfud akan dihukum dengan ancaman penjara 4 tahun gara-gara dia menyampaikan dan menyusun rahasia negara. Sekarang gantian. Langsung jual pukulan ini kan. Pak Mahfud juga langsung ngancam. Kalau you betul-betul akan serius menghalangi proses law enforcement, maka Anda akan terkena pasal 221 obstruction of justice. Kan itu intinya. Jadi dia bisa dilaporkan karena melakukan menghalang-halangi upaya penegakan hukum. Contohnya ada itu. Nah, sudah banyak contoh kasus. Nah, ini yang membuat mereka semakin ciut itu. Oke, ya. Kita lanjutkan juga. Jadi jangan main ancam-ancam begitu. Kita nih sama, saudara. Oleh sebab itu, saudara, saya ingin menegaskan itu kepada Pak Arsul. Sekarang Pak Arsul Sani ini. Harap jangan dipotong. Pak Arsul bicara kewenangan. Menurut Perpres kewenangan Polhukam itu ABCD tidak berwenang mengumumkan. Loh, saya tanya, apa dilarang mengumumkan? Kalau tidak berwenang, apa dilarang? Kalau di dalam hukum itu sesuatu yang tidak dilarang itu boleh dilakukan. Anda dari pesantren nih, saya bacakan dalilnya wal asul fil uqud wal muamalat as-sah. Seorang santri yaqumu dalilun alal batalani wa tahrim. Tentu kalau tidak ada larangan
boleh kecuali sampai timbul hukum yang melarang. Itu pesantren kan? Dalil di pesantren waktu kecil udah menghafal kayak gini. Iya. Nanti kalau di dalam hukum umum, saya katakan juga sekarang ke Pak Beni. Nah, ini pertanyaannya kok seperti polisi. Menko boleh ngomongkan apa enggak? Begini Pak, kalau substansi boleh apa tidak? Begini kalau substansi boleh apa tidak? Jawab ya atau tidak. Kan nggak boleh tanya begitu. ngamuk Gitu. benar-benar ya ini. Harus ada konteksnya dong. Saya sudah bilang boleh, boleh katanya. Ini yang saya lihat. Kalau boleh sebutkan pasalnya lah. Oh boleh kok harus ada pasalnya. Kalau boleh tuh nggak perlu pasal. Ini yang lucu. Misalnya saya tanya ke Pak Beni, Pak Beni boleh nggak saya ke kamar mandi sekarang? Boleh, mana pasalnya? Nggak ada, karena boleh. Kalau dilarang baru ada pasalnya. Di mana dalilnya? Nah sekarang bukan bahasa Arab, bahasa Latin. Nolom delictum nolapuna sine privialege punati. Ini dalam hukum pidana. Tidak ada satu kesalahan, tidak ada sesuatu yang dilarang itu sampai ada undang-undang yang melarang lebih dulu. Kamu di Ini yang di belakang Pak Mahfud, Ibu ya, yang mendampingi. Senyum-senyum ya. Pengen senyum, tetapi Tapi takut gak enak. salah. Karena senyum pun bisa jadi masalah di situ. Senyum pun akan jadi Iya. masalah ketika Pak Mahfud pengen ke toilet itu mana Iya. pasalnya? Itu lucu sekali kan. Lucu itu. ini Jadi, persidangan. iya, luar biasa. Menurut Anda bagaimana nih? Jadi memang Pak Mahfud sudah selalu terlalu di atas angin ya, sehingga dia akan membawa suasana forum itu menjadi lebih rileks maksudnya. Iya, dengan jok-jok dan guyon-guyon yang tapi sangat mendasar. Tapi itu mendasar itu, itu ya. yang saya tangkap. Iya. Jadi apalagi ketika tembakan itu langsung ke sasaran. Iya, Asrul karena dia santri dengan dalil masuk gitu kan kaidah ya. usuliyah, kaidah Iya, fiqhiyah. Pak Herman karena ya ditembak dengan bahasa Yunani. Iya. Nah ini kan satu langkah-langkah yang saya kira sangat eklektik dan betul-betul tepat sasaran kan itu. Iya, artinya bisa dikatakan ini kemarin mungkin 3-0, Iya. sekarang itu dibalas itu hat-trick ke Pak Hat-trick. Mahfud. Jadi skor ini sebetulnya berapa nih? Tapi dalam RDP kemarin Pak Mahfud benar-benar menciptakan hat-trick gitu ya. Kalau Ronaldo mungkin quad-trick gitu kan. Iya. Jadi di sini memang Pak Mahfud betul-betul menunjukkan eksistensi dirinya sebagai seorang pakar hukum tata negara yang luar biasa. Iya. Dan Iya. seorang menteri yang mumpuni, Iya, mumpuni dan memiliki integritas yang dasar. Sehingga Mas Taufik, wajar saja ketika setelah RDP itu muncul reaksi dari netizen rame-rame mendukung Pak Mahfud. Iya. Netizen Guntur Romli, kemudian Andi Arief, juga pakar-pakar hukum yang lainnya, dan termasuk ini di WA Group ini muncul ya, di WA Group daftar nama inisiator petisi mendukung Prof Mahfud menuntaskan TPPU 349T. Iya. Ya. Dorongan ini dari daftar dari WA yang grup yang beredar, entah benar atau enggak, tetapi di sini ada nama profesor, doktor ini, jadi akademisi dari pertama mulai Profesor Siti Mujibatun UIN Wali Songo Semarang. Oh iya. Nah ini teman dosen saya itu. Ini Anda kenal ini? Iya kenal. Ada nama ini. Sangat kenal ada. Oke, Iya. gitu ya. Kemudian Profesor Hasim Purba FH USU Medan. Nah, terus kemudian Profesor Ismail HD FKUI Jakarta. Iya. Profesor Budi Setiono Undip, Profesor Iswadi UIN Yogyakarta, dan ada nama di nomor 53 yaitu Profesor Dr. Haji Yudi Krisnandi SEMM. Nah, ini kan mantan menteri, mantan Iya. kedubes. Iya, Nah, iya. ini luar biasa nih Pak Taufik, dukungan dari 53. Ada Hayatul Maki, kemudian juga Muhammad Rofi Muhlis, kemudian juga di sini banyak ya tokoh-tokoh di santrian Brus. Nah, menurut Anda ini bagaimana dorongan publik yang begitu besar terhadap Pak Mahfud ini? Iya. Jadi ini merupakan modal bagi Prof Mahfud untuk selalu menginisiasi ditindaklanjutinya proses temuan itu. Jangan sampai mandek di tempat tanpa ada penyelesaian. Karena publik sudah menanti dan publik sudah getem-getem sesungguhnya kan terhadap situasi yang ada di Republik ini. Apalagi ini di Menteri Keuangan, sebuah kementerian yang menjadi urat nadinya perekonomian nasional kita. Ini jangan sampai
Kementerian Keuangan ini menjadi letoi ya, sehingga akan menjadi bumerang bagi kebangkitan ekonomi nasional ke depan. Ini yang terpenting. Dan dukungan dari para guru besar ini bukan hal yang main-main loh ini. Ini kampus sudah mulai bicara. Nanti kalau tidak ditanggapi secara serius, nanti jadi malapetaka bagi perkembangan demokrasi kita. Iya. Dan terakhir, anggota Komisi 3 DPR RI Johan Budi dari PDIP mendoakan agar Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD tidak kena reshuffle. Ini gara-gara ini. Ini. Iya, saya sih yakin bahwa Prof Mahfud bukan orang sembarangan yang gampang didepak begitu saja oleh presiden, karena beliau juga sebagai tamengnya presiden loh dalam beberapa kasus, dan presiden selalu mengandalkan dia. Tanpa Prof Mahfud saya nggak tahu bagaimana proses law enforcement di Indonesia ini, karena banyak kasus yang justru Pak Mahfudlah sebagai the guardian of justice-nya, dan itu yang diharapkan oleh presiden, sehingga tidak mungkin hanya karena kasus ini terus nanti Prof Mahfud di reshuffle. Sangat berat, apalagi publik sudah mendukung dia. Iya betul. Sangat rugi kalau presiden tahu-tahu marah dengan Prof Mahfud dan mereshuffle-nya, dan ini dalam logika politik nggak mungkin terjadi dalam kondisi ini. Kenapa? Prof Mahfud betul-betul berdiri di atas kebenaran, dan disinilah marwah bangsa dipertaruhkan. Iya, itu persoalannya. Jadi kita lihat bahwa sebuah kerugian besar jika Prof Mahfud itu kena reshuffle gara-gara kasus ini. Gara-gara kasus ini sangat rugi. Karena apa? Algoritma Prof Mahfud ini benar-benar sekarang sedang naik. Trending topik luar biasa. Kemudian masyarakat juga luar biasa mendukungnya. Kiai-kiai NU seperti tadi viralkan pembacaan Fatihah ini dari Kiai Lirboyo itu mengalir. Ya pemirsa, bagaimana menurut Anda dan bagaimana sikap Anda terhadap kasus RDP yang digelar tempo hari, dan bagaimana pula sikap Anda terhadap gerakan mendukung Prof Mahfud untuk menuntaskan TPPU 349 triliun. Saya tunggu komentarnya.